Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan cucu banyak, berkat juga banyak. Cucu sedikit, berkat juga banyak. Kehidupan untuk, jadi bukan yang di dunia yang penting. Kehidupan di dunia kita, tuh saudara lihat saudara ini nih. Udah ada jenggernya tuh, kayak ayam jago. Tuh, udah peot. Saya udah top sekarang, orang top. Tua, ompong, peot. Saya sudah menjadi orang top sekarang, baru saya tahu menjadi orang top ini begini. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara senang, mau menyenangkan kesenangan Tuhan, bersatu. Dalam Yohanes 17 ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21, supaya mereka semua menjadi, saudara kira di sorga ada GPDI, GBI, GBIS, itu enggak ada. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kata kita ini yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 26. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat, Tuhan ingin supaya kita bersatu. Sekarang, jangan malu-malu, jangan terlalu rohani. Lihat orang di kiri kanan saudara, lihat ya. Lihat matanya. Dan bilang, mari kita bersatu. Jangan ditepuk pahanya, lihat matanya. Lihat matanya dan mari kita bersatu. Ada haleluya. Di dalam Yesaya 57 ayat ke-17 mulai. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Dia marahin Tuhan. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Jadi tidak mau menyenangkan Tuhan, mau pilih hatinya. 18. Aku telah melihat segala jalannya, tetapi aku akan menyembuhkan. Baiknya Tuhan itu. Udah tahu kita salah, dia bilang dia akan sembuhkan. Dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. 19. Aku akan menciptakan apa? Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tuhan itu senang kepada puji-pujian. Saudara masih ingat khotbah saya? Menyanyi adalah, tapi tadi saudara nyanyi itu enggak dari hati. Khususnya pemimpin pujian. Khususnya singer, asal aja. Nyanyi itu harus dari hati. Punten kulan, harus dari hati. Kalau saudara bilang haleluya biasa. Tapi kalau saudara bilang keluar haleluya dari hati, saudara bisa menangis. Puji Tuhan dari hati, saudara bisa menangis. Karena yang kita sedang puji adalah yang mengampuni kita. Yang memulihkan kita dari segala pemberontakan kita.
Dia bikin, dia ciptakan puji-pujian. Setelah puji-pujian baru datang damai. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh. Yang jauh itu orang kafir, saudara dan saya. Dan bagi mereka yang dekat, dekat itu orang Yahudi. Jadi tidak ada bedanya orang jauh dan orang dekat. Tidak ada bedanya orang kafir dan orang Yahudi. Semuanya bisa menjamah Tuhan, bisa dijamah oleh Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Boleh sakit. Iblis selalu kasih penyakit. Tapi Tuhan akan datang menyembuhkan dia. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu senang menyembuhkan? Salah satu hobi Tuhan itu menyembuhkan orang. Hobi yang lain itu dia berbuat baik. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 38. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 berbunyi begini. Yaitu tentang Yesus orang Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Itu dia punya kesenangan berbuat baik. Dan siapa yang datang sore ini dengan sakit penyakit? Ya, dan menyembuhkan. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ternyata ini bukan penyakit biasa, ini penyakit dosa. Hati-hati orang tua, bapak-bapak. Ajari anak-anakmu waktu tidur, waktu bangun, waktu berjalan, waktu dimanapun. Ajari terus-menerus tiap hari untuk mereka membaca firman Allah. Jangan ajari mereka, ini salahnya orang Kristen, malah ajari anak-anak main Pokemon Go. Sampai ada satu bule masuk di Kodim di Bali, mau cari apa masuk ke sini, kata tentara. Udah kokang senjata, mau cari Pokemon ini, mau bolanya ini ada di sini. Ada yang cebur ke laut, hanya gara-gara Pokemon Go. Ada yang tabrakan naik motor. Yang naik motor orang ini Pokemon di belakang, kiri. Ada Pokemon. Almarhum dah. Dibohongin oleh iblis. Makanya saudara, jangan mau dibohongin oleh iblis. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang membunuh orang, nembak itu dikuasai iblis. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, nah iblis itu suka berdusta. Dia tidak usah berdusta kepada orang yang suka masuk ke karaoke, masuk ke kafe, night club. Dia nggak usah dusta, sebab sudah masuk di dusta. Tapi yang dia mau dusta adalah orang-orang benar, kalau bisa dibohongin. Ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta atau bapa segala pendusta. Bahasa gaulnya biang bohong. Itu iblis. Tidak ada apa-apa, saudara tiba-tiba susah, tiba-tiba kesel, tiba-tiba sakit hati. Bohong itu iblis, bikin kita sakit hati, bikin kita marah, bikin kita jengkel, bikin kita simpan sama orang lain, kesel, pahit, itu. Saya belum bisa membawa saudara kepada bagaimana mengatasi sakit penyakit.
Yesuslah tabib di atas segala tabib. Tapi kita cuma tahu di mulut doang. Kita belum mengalami dia tabib, benar-benar tabib. Nah, masih dalam kesenangan Tuhan. Apa yang jadi kesenangan? Sebab kita menyanyi, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Apa yang bikin hatimu senang Tuhan? Tahukah saudara, waktu Tuhan menciptakan saudara, dia menciptakan saudara dengan bermadah, dengan nyanyi, mengumbang. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil, bukan usaha saya, bukan usaha saudara, bukan usaha nabi, bukan usaha rasul. Tapi pemberian Allah. Saudara hanya bilang, terima kasih Tuhan, saya terima keselamatan itu. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan puasa untuk diselamatkan. Tapi berpuasa karena saudara sudah diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang, karena pekerjaan saya ini saya selamat. Jangan. Ini yang penting. Karena kita ini buatan Allah. Tadi saya punya gitar, mereknya Epiphone. Ketika saya lihat belakangnya, made in Indonesia. Buatan Mojokerto. Indonesia udah bisa bikin gitar, saudara. Tapi namanya, nanti gitar ini dikirim ke Korea. Di Korea dipakai Epiphone, balikin lagi sini. Made in Indonesia. Sekarang orang Korea lagi belajar bahasa Indonesia. Udah banyak sekali. Sebab banyak perusahaan Korea di sini nanti, mereka nanti bisa tahu bagaimana berhubungan dengan orang-orang dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika Tuhan menciptakan saudara dalam bahasa aslinya, dia bermadah. Ketika dia bikin Adam, bermadah, nyanyi. Waktu dia ciptakan Adam itu hatinya senang. Walaupun Adam mengecewakan dia, tapi waktu dia ciptakan yang pertama Adam itu, hatinya sedang bermadah, dia bernyanyi. Diciptakan saudara di dalam Kristus. Bukan seperti Adam, diciptakan dari tanah liat. Saudara diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik. Ini kesenangan Tuhan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau. Ini kehendaknya. Ia senang. Ia mau. Supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Sekarang kita lihat sesuatu yang unik. Saudara belum pernah dengar ini. Kejadian 4. Ayat 1 dan 2. Dan yang tidak bawa Alkitab lihat ke depan. Kemudian manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan, kata Hawa itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 2.
Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kemungkinan ini hanya kemungkinan saja, Kain dan Habel itu kembar. Coba kembali kepada yang pertama, ayat 1. Ayat 1. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, tidak mengandung lagi. Jadi menurut perkiraan saya, mungkin ini sama dengan Esaf dan Yakub, kembar. Karakter beda, walaupun kembar, keluar dari kandungan ibu yang sama, tapi karakternya beda. Bedanya dalam apa? Dalam persembahan. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.